متصف بكل كمالي ومنزه عن كل نفسي وهو السميع. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Kembali lagi ke channel Santri Sakti. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa. Itulah yang pasti akan terucap, terlontar dari mulut seseorang ketika mendengarkan, mengetahui sebuah fakta yang luar biasa di era 90-an di daerah Tanzania. Di era 90-an ada berita viral yang luar biasa menggemparkan dunia, yaitu lahirnya seorang bocah viral bernama Syarifuddin yang terlahir dari seorang wanita yang notabene bukan agama Islam. Tapi bocah ini berhasil mengislamkan ribuan orang ketika umurnya masih 1,5 tahun. Bahkan bocah ini juga berhasil menghafalkan Al-Quran 30 juz ketika umurnya masih 1,5 tahun tersebut. Luar biasa teman-teman semuanya. Bahkan tidak sedikit ulama yang datang betul-betul menyaksikan kehebatan bocah viral tersebut. Dan bagi teruntuk teman-teman semuanya yang penasaran apa saja prestasinya bocah ini dan apa kronologinya, kenapa bisa mengislamkan ribuan orang padahal terlahir dari rahimnya wanita yang bukan Islam. Nah, teman-teman semuanya, kita akan ikuti videonya sampai akhir. Dan jangan lupa sebelumnya tekan dulu tombol subscribe dan antum share video ini ke seluruh teman-teman yang lain, yang tentunya pasti akan semakin banyak wawasan dan juga tambahan ilmu untuk kita semuanya. Oke, kita cek videonya, check it out. Syekh Syarifuddin Khalifah, bayi ajaib Afrika yang mengislamkan ribuan orang. Kembali mengingat peristiwa tahun 90-an, dunia saat itu digemparkan dengan berita besar seorang bayi berumur 2 bulan dari keluarga Katolik di Afrika yang menolak untuk dibaptis. Bayi tadi mengatakan, "Ibu, tolong jangan baptis saya. Saya adalah seorang yang beriman kepada Allah SWT dan Rasulnya Muhammad SAW." Ayah dan ibunya, yaitu Domisia dan Francis, pun bingung. Kemudian didatangkan seorang pendeta untuk berbicara kepada bayinya tersebut. Pendeta Datin mengatakan, "Apa kamu Yesus?" Kemudian dengan tenang sang bayi Syarifuddin pun menjawab, "Tidak, aku bukanlah Yesus, tapi aku diciptakan oleh Tuhan, Tuhan yang sama dengan yang menciptakan Yesus." Saat itu ribuan umat Kristen di Tanzania dan sekitarnya dipimpin bocah ajaib itu mengucapkan 2 kalimat syahadat untuk memeluk agama Islam. Bocah Afrika kelahiran 1993 itu lahir di Tanzania, Afrika, anak keturunan non-muslim. Syarifuddin Khalifah namanya, bayi ajaib yang mampu berbicara berbagai bahasa seperti Arab, Inggris, Prancis, Italia, dan Swahili. Ia pun pandai berceramah dan menerjemahkan Al-Quran ke berbagai bahasa tersebut. Hal pertama yang sering ia ucapkan adalah, "Anda bertaubat dan Anda akan diterima oleh Allah SWT." Syarifuddin Khalifah hafal Al-Quran 30 juz di usia 1,5 tahun dan sudah menunaikan sholat 5 waktu di saat itu juga. Di usia 5 tahun ia pun sudah mahir berbahasa Arab, Inggris, Prancis, Italia, dan Swahili. Satu bukti kuasa Allah SWT untuk menjadikan manusia bisa bicara dengan berbagai bahasa tanpa harus diajarkan. Latar belakang Syarifuddin Khalifah. Mungkin Anda terheran-heran bahkan tidak percaya jika ada orang yang bilang bahwa di zaman modern ini ada seorang anak dari keluarga non-muslim yang hafal Al-Quran dan bisa sholat pada umur 1,5 tahun, menguasai 5 bahasa asing pada usia 5 tahun, dan telah mengislamkan lebih dari 1.000 orang pada usia yang sama. Tapi begitulah kenyataannya, dan karenanya ia disebut sebagai bocah ajaib, sebuah tanda kebesaran Allah SWT. Syarifuddin Khalifah, nama bocah itu, ia dilahirkan di kota Arusha, Tanzania. Tanzania adalah sebuah negara di Afrika Timur yang berpenduduk 36 juta jiwa. Sekitar 36% penduduknya beragama Islam, disusul Kristen 30% dan sisanya beragama kepercayaan terutama animisme. Namun kota Arusha, tempat kelahiran Syarifuddin Khalifah, mayoritas penduduknya beragama Katolik. Di urutan kedua adalah Kristen Anglikan, kemudian Yahudi, baru Islam, dan terakhir Hindu. Seperti kebanyakan penduduk Asura, orang tua Syarifuddin Khalifah juga beragama Katolik. Ibunya bernama Domisia Kimaro, sedangkan ayahnya bernama Francis Pudingkira. Suatu hari di bulan Desember 1993, tangis bayi membahagiakan keluarga itu. Sadar bahwa bayinya laki-laki, mereka pun lebih gembira lagi. Sebagaimana pemeluk Katolik lainnya, Domisia dan Francis juga menyambut bayinya dengan ritual-ritual Nasrani. Mereka pun berkeinginan membawa bayi manis itu ke gereja untuk dibaptis secepatnya. Tidak ada yang aneh saat mereka melangkah ke gereja. Namun ketika mereka hampir memasuki altar gereja, mereka dikejutkan dengan suara sang bayi. Ternyata suara itu adalah suara bayi mereka. Bayi tadi mengatakan, "Ibu, tolong jangan baptis saya. Saya adalah seorang yang beriman kepada Allah SWT dan Rasulnya Muhammad SAW."
Mendengar itu, Domisia dan Francis pun gemetar. Keringat dingin pun bercucuran. Setelah beradu pandang dan sedikit berbincang, mereka memutuskan untuk membawa kembali bayinya pulang, tidak jadi membaptisnya. Awal Maret 1994, ketika usianya melewati 2 bulan, bayi itu selalu menangis ketika hendak disusui ibunya. Domisia merasa bingung dan khawatir bayinya kurang gizi jika tidak mau minum ASI. Tetapi diagnosa dokter menyatakan ia tetap sehat. Kekhawatiran Domisia tidak terbukti. Bayinya sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Tidak ada penjelasan apapun mengapa Allah SWT mentakdirkan Syarifuddin Khalifah tidak meminum ASI dari ibunya setelah 2 bulan. Di tengah kebiasaan bayi-bayi belajar mengucapkan satu suku kata seperti panggilan ma atau lainnya, Syarifuddin Khalifah pada usia yang baru 4 bulan mulai mengeluarkan lafal-lafal aneh. Beberapa tetangga serta keluarga Domisia dan Francis terheran-heran melihat bayi itu berbicara. Mulutnya bergerak pelan dan berbunyi, "Fatubu ila barikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda barikum fataba 'alaikum innahu huwa tawwabur rahim." Orang-orang yang takjub menimbulkan kegaduhan sementara, namun kemudian mereka diam dalam keheningan. Sayangnya, waktu itu mereka tidak mengetahui bahwa yang dibaca Syarifuddin Khalifah adalah Quran Surat Al-Baqarah ayat 54. Domisia khawatir anaknya kerasukan setan. Ia pun membawa bayi itu ke pastur. Namun tetap saja Syarifuddin Khalifah mengulang-ulang ayat tersebut. Hingga kemudian cerita bayi kerasukan setan itu terdengar oleh Abu Ayyub, salah seorang muslim yang tinggal di daerah tersebut. Ketika Abu Ayyub datang, Syarifuddin Khalifah juga membaca ayat tersebut. Tak kuasa melihat tanda kebesaran Allah, Abu Ayyub pun sujud syukur di dekat bayi tersebut. Francis dan Domisia, sesungguhnya anak kalian tidak kerasukan setan. Apa yang dibacanya adalah ayat-ayat Al-Quran. Intinya ia mengajak kalian bertobat kepada Allah SWT, kata Abu Ayyub kepada orang tua Syarifuddin. Beberapa waktu setelah itu Abu Ayyub datang lagi dengan membawa mushaf. Ia memperlihatkan kepada Francis dan Domisia mengenai ayat-ayat yang dibaca oleh bayinya. Mereka berdua butuh waktu dalam pergulatan batin untuk beriman. Keduanya pun akhirnya mendapatkan hidayah. Mereka masuk Islam. Sesudah masuk Islam itulah mereka memberikan nama untuk anaknya sebagai Syarifuddin Khalifah. Keajaiban berikutnya muncul pada usia 1,5 tahun. Ketika itu Syarifuddin Khalifah mampu melakukan sholat serta menghafal Al-Quran dan Bible. Lalu pada usia 4-5 tahun ia menguasai 5 bahasa. Pada usia itu Syarifuddin Khalifah mulai melakukan safari dakwah ke berbagai penjuru Tanzania hingga ke luar negeri. Hasilnya lebih dari 1.000 orang pun masuk Islam. Bukan kali itu saja, orang-orang Kristen masuk Islam melalui perantaraan bocah ajaib Syarifuddin Khalifah. Di Tanzania, Libya, dan negara lainnya, kisah nyata itu pun juga terjadi. Jika dijumlah melalui dakwah safari Khalifah, ribuan orang telah masuk Islam. Ajaibnya itu terjadi ketika usia Syekh kecil itu masih 5 tahun. Para ulama dan habaib sangat mendukung dakwah Syekh Syarifuddin Khalifah. Bahkan ulama besar seperti Al-Habib Ali Al-Jufri pun rela meluangkan waktunya untuk bertemu anak ajaib yang kini remaja dan berjuang dalam Islam. Subhanallah. Alhamdulillah, itu tadi teman-teman semuanya adalah video mengenai keluar biasanya bocah viral waktu itu, yaitu Syarifuddin yang mengislamkan ribuan orang, yang berumur 1,5 tahun tapi sudah hafal Al-Quran 30 juz. Kalau dipikir secara logika mungkin ya seperti tidak masuk akal. Cuman ketika Allah SWT sudah berkehendak, maka semuanya tidak ada mustahil bagi Allah SWT. Semoga video bermanfaat. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.